Renungan Harian Katolik, Selasa, 30 September 2025. Penolakan. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Lukas bab 9 ayat 53. Saudara-saudara, bagi semua orang, pengalaman ditolak itu begitu menyakitkan. Pengalaman ditolak dapat mengakibatkan rasa dendam dan usaha balas dendam serta rasa kesal yang mendalam. Hinaan maupun penolakan membuat orang mudah emosi dan mau melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang lebih dahulu. Hal semacam ini sering terjadi dalam hidup kita, bahkan sebagai seorang Kristen sekalipun. Kita tak dapat mengendalikan diri waktu mengalami hinaan. Kita marah dan ingin membalas tindakan itu. Yakobus dan Yohanes bertugas menyiapkan kedatangan Yesus ke Samaria. Tetapi mereka ditolak oleh orang-orang Samaria. Mereka marah karena ditolak. Mereka lantas ingin agar Yesus memusnahkan orang Samaria dengan menurunkan api dari langit. Tentu saja, Yesus menentang hal itu. Ia tidak mau penolakan orang Samaria itu dibalas dengan kekerasan, sebab ia datang untuk membawa sukacita bagi semua orang, termasuk orang Samaria. Rencana perjalanan Yesus ke Yerusalem melewati Samaria ditolak oleh orang-orang Samaria. Penolakan ini dikuatkan juga oleh sikap permusuhan yang muncul antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Oleh karena itu, mereka menolak rencana Yesus ke Yerusalem dan tidak mau menerima dia melewati Samaria. Berhadapan dengan penolakan itu, Yesus mengingatkan kepada para murid-Nya untuk menerima penolakan itu tanpa sikap memusuhi. Mereka pun melalui tempat yang lain. Penolakan terhadap murid-murid Yesus akan terus dialami. Mereka akan dikejar-kejar untuk dibunuh, sehingga mereka pun menjalankan ibadat dengan diam-diam. Tidak disangkal pula, pada zaman modern ini, kita pun mendapat kesulitan ketika beribadat. Sebab ada kelompok-kelompok dan pribadi yang tidak senang bila murid-murid Yesus berdoa. Ternyata penolakan bukanlah hal sepele. Sebagai orang Kristen, kita perlu belajar lapang dada dan berbesar hati jika kita memang ditolak. Dan lebih penting lagi, kita juga harus belajar untuk menerima orang lain apa adanya, tanpa menolaknya. Kalaupun kita tidak sejalan dengan orang lain, sedapat mungkin sikap kita tidak setuju itu kita tampilkan dengan cara yang santun sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Untuk menghindari reaksi negatif terhadap penolakan sekaligus kecenderungan untuk menolak atau menghina orang lain, sedapat mungkin kita belajar mengembangkan sikap sabar, lapang dada, dan rendah hati. Yesus mengajak kita untuk mengampuni dan memaafkan mereka. Yesus mengedepankan belas kasih dan pengampunan, tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Itu tidak berarti kita terus pasif saja, tetapi aktif berjuang membela yang adil dan benar. Hari ini kita memperingati Santo Hieronymus. Ia adalah seorang imam dan pujangga gereja. Mencermati jalan hidup dan pengabdiannya,
kita akan sungguh tertegun bagaimana orang suci ini meniti kehendak Allah, menekuni jalan hidup dan perutusannya hingga akhir. Jalannya tidak selalu mudah tetapi selalu dilindungi oleh Allah sehingga ia pantas disebut seorang pujangga gereja. Ayahnya adalah seorang beriman Kristen yang saleh dan karena kecerdasannya ia dapat bersekolah dengan lancar. Hanya saja ia sempat hidup tidak terpuji karena pengaruh orang-orang Roma yang tidak benar. Untunglah ia bertobat, minta dipermandikan oleh Paus Liberius dan ia menekuni hidup rohani yang baik. Ya Allah, semoga sabda yang kami renungkan pada peringatan Santo Hieronymus mengobarkan hati kami untuk merenungkan sabdamu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.